Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan anak-anak sekalian? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, perkenalkan, nama Bapak Cevi Sutaria, Pak Cevi ya, Pak Cevi aja. Kemudian di sebelah Bapak ada Ibu Yana. Kita Bu Yana, kita akan memberikan tutorial. Tutorial apa Bu Yana? Tutorial tas tematik dari Tas MI tematik Alisla. MI Alisla. Spesial desain ya dari kita ya, dari Iya. MI Alisla. Yang pastinya susah kalau kalian cari di toko-toko Pasaran, di pasaran tuh. Nah, untuk anak-anak kelas 1 dan 2 tentunya sudah memiliki tas tematik ini ya. Kemudian untuk anak-anak kelas atas, kalian juga silahkan dapatkan segera tas tematik ini ya. Kalian bisa menghubungi Pak Indra dan Bu Mulyati. Nah, untuk warnanya sendiri ya Pak Cevi, Bagaimana? tas tematik ini ada dua warna. Ya. Ada warna biru dongker atau navy ya, sama warna Merah. merah seperti ini ya. Untuk warna merah Dikhususkan untuk murid perempuan, untuk Ya. siswa perempuan, dan untuk yang warna biru itu untuk siswa laki-laki begitu Pak Cevi ya. baik. Mungkin Pak Cepi akan sampaikan kembali bahwa tas ini memang desain yang dibuat khusus oleh MI Alisla untuk kalian semua. Betul begitu. Nah, kita kan sekolahnya full day ya, dari Senin sampai Jumat. Kita masuk pagi dari sampai sore 6, juga. 45 Betul. bel, kemudian kita keluar sore hari ya. Iya. Nah, jadi kita benar-benar butuh gitu tas yang bisa multifungsi dan tas yang bisa mendukung kegiatan kita yang begitu full. Yang bisa banyak menyimpan barang gitu sehingga ya. Seperti itu. terbuatlah tas tematik. Lahirlah tas tematik ya. Tas tematik MI Alisla. Begitu. Bisa dilihat di depan tas ini ada logo MI Alisla ya. Sayang sekali kalau kalian belum mendapatkannya. Untuk anak-anak kelas atas, ayo segera mendapatkan tas tematik ini. Baik, sekarang Bu Yana dan Pak Cepi akan memberikan sebuah penjelasan ya, tutorial bagaimana sih menggunakan tas ini secara maksimal. Betul begitu. Kita mulai bagaimana Bu Yana dari bagian mana? Ya, Bisa dilihat dulu. Ini ya, Pak Cepi dan Bunda semua, tas ini ada beberapa ruang. Banyak memiliki sekali banyak ruangnya ruang, ya. Tentunya Ada di ada ruang bawah. utama juga nanti di dalamnya ya. Nah, di bawah di sini ada ruang juga paling bawah ini. Ini bisa kita gunakan untuk menyimpan sepatu Pak Cepi. Sepatu. Ya, Kemudian memang dirancang untuk menyimpan sepatu begitu. kita lanjutkan dulu kalau bagian depan. Bagian depan ini untuk menyimpan bekal atau kotak nasi ya, kotak nasi, kotak makanan atau apa bisa disimpan di sini begitu. Untuk yang sebelah Sisi kanan. sisi kiri dan sisi kanan, sisi kiri atau di samping ya, ada dua. Bisa untuk minum, tempat minum di sebelah sini, di sini juga bisa untuk Misting bisa, kalau misalnya mistingnya kecil gitu ya. Betul, yang kecil bisa masuk di sini. Kalau misalnya terlalu besar, tempat makannya besar, bisa ya, gunakan bisa di digunakan bagian di depan. bagian depannya. Nah, yang ini bisa Ini snack, bisa snack, bisa atau minumnya misalkan mau dua, mau yang satu air putih, yang satu sirup atau teh manis boleh, bisa ya, bisa digunakan seperti itu. Kemudian, nah, untuk yang bagian atas atas ini, ya, Bu yang ini kecil tapi ini Pak Cep bisa untuk muat apa namanya? bisa diperlihatkan. Iya, cukup besar juga untuk digunakan menyimpan alat tulis. Alat tulis. Ya, seperti itu. Bisa alat tulis. Buku kemudian- tabungan juga bisa digunakan bisa di masuk, betul, bagian di sini, atas. bagian atas. Dan untuk ruangan yang berikutnya Di di dalam ya, ruangan utama kita dari tas tematik ini adalah cukup besar sekali Pak Chef. Bisa diperlihatkan ke kamera. Ya, betul. Di sini cukup luas, cukup ruangnya buat banyak juga. Di sini ada ruang-ruang rahasia. Rahasia. Ada saku-saku yang tersembunyi begitu ya. Nah, Laci. ini bisa disebut gitu juga boleh. Ini di samping ini bisa difungsikan untuk menyimpan sajadah, untuk alat sholat ya, sajadah, dan ini untuk peci, mungkin untuk siswa laki-laki ya Pak Cepi ya. Betul. Nah, yang tengah ini yang seperti ini bisa digunakan untuk mukena untuk siswa perempuan gitu Pak Cepi. Baik, kita langsung praktek aja Bu Yan ya. Boleh, siap, Baik, siap. Kita mulai dari bagian bawah. Kebetulan kita juga di sini sudah menyiapkan beberapa benda-benda tersebut ya. Ya. Oke, untuk kita tutorial start ya. bagian bawah. Tas. Bagian bawah tas dulu kita buka. Ruangnya cukup besar ya. Kebetulan tas yang tersedia ini ya bisa disesuaikan. Ya. Kita simpan di Kita sini. simpan ini sepatu. Coba diberdirikan dulu. Bentar.
bisa dihadapkan ke depan. Ya, seperti ini. Ya, sudah ya. Satu sudah masuk ke sini ya. Selanjutnya bagian mana Bu ya? Selanjutnya kita akan coba memasukkan bagian untuk Misting. bekal makanan. Kebetulan mistingnya ini besar misalnya Besar, ya. ya. Ini Tentunya cukup kita lah tidak untuk mungkin anak. menyimpan di sisi kanan Samping, ataupun kiri. iya. Kita bisa masukkan ke area depan sini. Ada bekal seperti ini. Cukup ya. Bahkan yang lebih besar dari ini juga masih ada ruang sedikit. Betul. Cukup. Gitu. Selanjutnya kita untuk sisi kiri, sisi kanan kita masukkan dengan botol minum. Boleh botol minum yang satunya misalkan mau membawa snack lainnya, misalkan ini kan karbo ya, makanan berat seperti itu ya. Nah ini untuk snacknya boleh di sini seperti Bisa itu. difungsikan. Bisa difungsikan. Kemudian kita masuk Kemudian ke yang ini, atas. yang atas. Nah ruangan ini bisa digunakan untuk alat tulis saja. Boleh alat tulis atau mungkin bisa juga dengan tabungan di sini ya. Boleh dimasukkan di sini. Nah, kemudian kita ke ruangan yang tadi yang paling besar di sini ya. Kita masukkan alat sholat mungkin ya. Alat sholat dulu. Boleh sejadah dulu dimasukkan ke sini. Masuk, kemudian boleh peci kan? Nah, untuk siswa laki-laki boleh memasukkan peci untuk hari apa Pak ya? Hari Jumat. Nah, kita jadi di sini untuk siswa mengharuskan laki-laki, silakan dipakai pecinya. Iya, Bapak hari Jumat ya. Bapak guru juga Kemudian sama ini mukena dulu menggunakan Pak Cep. peci. Nah, untuk mukena untuk siswa perempuan boleh memasukkan mukena di sini. Dimasukkan ke sini ya. Tuh, sudah lengkap, sudah masuk ya. Kemudian kita akan memasukkan buku pelajaran sesuai jadwal tentunya ya Pak Cep ya. Jangan sampai hari Selasa, Rabu, hari Senin, hari apalagi Rabu. dibawa pelajaran dalam satu minggu dibawa gitu ya. Wajib. Atau dua hari juga kayaknya terlalu Terlalu berat karena overload. kita kan ada buku paket juga gitu kan. Nah, juga buku ini catatan. disesuaikan Kita saja ya, diusahakan sesuaikan dengan jadwal begitu. jadwal pelajaran yang sudah Iya. di-share oleh Ibu Bapak Wali kelas. Dengan jangan lupa juga menyimpannya itu di paling belakang adalah buku yang paling besar. Paling besar. Yang ukurannya lebih besar daripada buku-buku lainnya. Betul. Kemudian buku tulis, buku paket yang kecil dan kalau misalkan ada buku yang lebih kecil boleh di sini diselipkan begitu. Bisa diperlihatkan dulu Iya. sebentar. Boleh. Seperti ini ya bukunya seperti ini. tutup. Tutup. Selanjutnya di bagian depan ya. Ya. Ya, sip. Nah, ini di sini Bu ya. Nah di sini ini kotak ini bisa difungsikan untuk nama, kelas, untuk identitas kepemilikan tas ya. Untuk identitas ini bisa digunakan juga pakai foto nama dan kelas seperti itu. Karena apa? Karena mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3 sudah memiliki tas seperti ini, bisik nantinya teh ketukar Pak ya. Jadi ketukar. Space ini silakan kalian gunakan, memang harus digunakan. Memang gitu. iya. Jadi nama, kelas, bahkan foto juga. Ya, kalaupun tertinggal nanti kita bisa gampang Ya, mencarinya gitu. Jadi dengan ada identitas tersebut tentunya tidak akan sampai tertukar seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, inilah fungsi-fungsi yang ada di tas tematik. Dengan video ini tentunya kita semua, anak-anak semuanya bisa memaksimalkan fungsi dari tas tematik ini. Betul. Jadi kalian tidak sisi kanan, tangan kanan, tangan kiri tidak brandong petong istilahnya ya seperti itu. Ya jadi nggak riweh gitu ya. Satu jinjing mukena, yang satu bekal. Jadi nggak seperti itu. Ya. Bisa dalam satu tas ini memuat untuk beberapa alat dengan yang kita dibutuhkan dari pagi sampai sore seperti dengan itu Pak kita Cepri. memahami ya, dengan kita mengetahui fungsi-fungsi yang ada di tas tematik ini, insya Allah kita bisa memaksimalkan tas tematik ini untuk kebutuhan kita di sekolah. Iya Seperti begitu. itu. Mungkin itu saja penjelasan tutorial dari Ibu Yana dan Pak Cepi. Tapi ada poin-poinnya loh. Oh Pak Cep, iya. Yang harus disampaikan juga Satu. bagaimana supaya misalkan ini untuk cara melipat alat sholat itu harus rapi, Betul. harus harus tipis gitu supaya masuk. Begitupun dengan sajadah ya, tidak boleh membekali sajadah, bukan tidak boleh ya, dianjurkan jangan gitu kan membekali sajadah yang terlalu tebal gitu kan, bukan apa-apa karena kan dimasukkan ke tas jadi ya Dengan tidak teknik lipatnya juga ya dibuat
supaya jangan terlalu menghabiskan ruang yang ada gitu, seperti itu Pak Cepi. Kemudian yang tadi ketiga buku tadi. ya, diingat lagi buku harus sesuai jadwal, Jadwal. seperti itu ya. Kemudian apa lagi Pak Cep? Paling Kira-kira. itu saja, kemudian yang identitas jangan lupa. Oh iya, seperti itu. Mungkin cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Berikut adalah penjelasan ya, tutorial tentang tas tematik ini. Silakan kalian gunakan tas tematik ini semaksimal mungkin. Ya. Penjelasan dari Pak Cepi dan Buya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.